teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisra Stuti, saya dari program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara. Saya dari semester 5. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai literasi keuangan dan pengelolaan keuangan kepada pemilik kos Gria Kos Putri. Simak terus videonya. Halo semuanya, hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Suparti selaku pemilik kos Gria Kos Putri. Mohon izin Ibu, saya Anisra Stuti, saya dari program studi manajemen. Saya ingin melakukan wawancara mengenai pengelolaan keuangan dan literasi keuangan untuk tugas UTS mata kuliah literasi keuangan. Oke, silakan. Ya, oke, Mbak. Bu Parti usianya berapa? Usia saya 62, nanti bulan Juni 2026. Oke, 62. Dulu berarti sekarang pensiun ya, Bu? Udah pensiun 2 tahun berjalan. Dulu kerjanya apa, Bu? Saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri Ngotok 1, Kecamatan Purwokerto itu yang terakhir. Dulunya jadi guru, terus pindah ke SD Purwokerto 1 yang kepala sekolah 2011, 2019 pindah Ngotok 1 sampai pensiun. Ini usahanya selain kos ada usaha lain, Bu? Tidak ada. Hanya gaji pensiunan sama pas uang kos. Ini menurut panjenengan, Bu, ini kira-kira literasi keuangan itu rekomen banget Ibu di hari sekarang, kayak misalkan ada kita menyimpan uang di bank atau kita investasi, kita beli saham atau invest ke emas, itu menurut Bu Parti pentingkah di masa sekarang? Kalau saya ya Mbak secara pribadi, kalau uang di tabung deposito itu kan ada bunganya kan ya Mbak ya. Sebagai menurut hukum Islam gitu aja ya, itu kan agak gimana ya, kan nggak boleh. Kalau saya invest ke emas Mbak. Meskipun hanya sedikit kan, dan namanya PNS kan nggak ada tabungan yang banyak. Tapi tetap menguntungkan ya? Iya, menguntungkan ke emas. Emas itu 2-3 tahun pasti ada tambahan kenaikan harga. Oke, tapi sebelum saya wawancara ini, dulunya Bu Parti sudah pernah dengar kata-kata literasi keuangan belum, Bu? Atau dulu pas masih di SD? Kalau literasi itu kan baru didengungkan kapan toh Mbak? Itu kan hanya di SD literasi membaca di perpustakaan. Kalau masalah keuangan berarti kan hanya sangkut paut kan gitu loh. Tapi kalau detailnya literasi keuangan itu ya bagaimana kan saya belum ngerti gitu. Oh iya, ini kalau masuk ke keuangan pribadi, kira-kira Ibu membedakannya antara uang dari gaji pensiun PNS sama dari penghasilan kos itu dibedakan atau dicampurkan saja, Bu? Kalau saya Mbak, untuk pensiunan itu kan untuk memenuhi kebutuhan saya, kebutuhan apa ya, termasuk ya saya tabung kembali, tidak saya habiskan dalam 1 bulan, tidak untuk sosial, untuk diberikan kepada cucu-cucu, dolan-dolan, makan-makan. Nah, kalau untuk penghasilan dari uang kos itu saya kelipkan ke listrik untuk wifi begitu. Jadi pengeluaran yang paten itu tidak menggunakan gaji PNS tapi dari uang kos gitu. Tapi dari gaji beda itu biasanya Bu Parti menyisihkan nggak, Bu? Kira-kira nanti kalau misalkan ada dana darurat, misalkan naudzubillah nanti sakit, itu Ibu menyisihkan atau nanti ada uang dari anak atau gitu? Saya menyisihkan Mbak, tiap bulan meskipun itu hanya sedikit saya harus, kan gaji saya BPD, nah itu saya transfer, saya nitip ke BSI, terus nanti saya transfer ke BRI itu untuk anak cucu. Terus kan kalau PNS pensiunannya kan diwajibkan ikut koperasi kan Mbak, koperasi guru Kecamatan Purwokerto. Nah sekarang diwajibkan untuk pinjam uang meskipun hanya 3 juta. Jadi anggota itu harus aktif. Nah itu saya pinjam 3 juta diangsur 10 kali, 330.000 tiap bulannya.
Nah itu kan termasuk tabungan juga kan, meskipun lewat koperasi gitu. Tapi selain itu kayak kita misalkan Bupati ada buat asuransi atau Asuransi saya ikut asuransi. Dulu pernah ikut asuransi, tapi setelah kita baca itu kok rugi. Jangka waktunya kan lama, tapi penghasilan apa mbak apa tuh apa ya namanya pengambilannya tuh mbak, kita kan butuh hanya 2 juta ikut kok asuransi jaraknya 10 tahun 15 tahun tapi dapat 2 juta kan tidak bermanfaat kalau 2 juta itu rugi, malah itu mending diberikan emas gitu. Kalau Bupati kalau biasanya buat pembelian emas itu kira-kira menjualnya saat ada keperluan mendesak atau nanti benar-benar tidak dijual sampai bertahun-tahun, bagaimana atau mbak, nah itu masih kan termasuk tabungan ya. Kalau yang sudah saya alami ya mbak, saya jual emas itu kalau ada kebutuhan yang penting, contohnya renovasi rumah gitu. Tapi kalau hanya untuk kebutuhan yang itu nggak pernah, katakan kita nabung gitu. Jadi saya beli emas itu pasti untung, pasti untung. Berarti nanti jangan menjualnya sudah beberapa tahun kemudian. Iya. Tapi biasanya Bupati kalau misalkan kan emas kan harganya naik turun gitu. Biasanya kalau pas turun itu jenengan beli atau jenengan belinya kalau masih ada uang saja? Ya, ngepasnya pasarnya duit. Terus harga emas turun karena bidin ya tidak bisa beli. Nggak ada ruginya kok. Itu nggak ada ruginya. Tapi biasanya kalau misalkan pas harga emas itu turun terus dalalah kita ada keperluan mendesak itu biasanya Bupati tetap menjual atau tetap mengalihkan sama uang lainnya gitu Bu? Aku ambil tabungan lain. Berarti Bu mengurangi resiko kerugian. Iya, ruginya kan disesuaikan harga sekarang. Potongannya itu maneman. Nah, kalau ini kira-kira Bupati ada rencana buat penambahan unit kos atau ada misalkan ada pengen buat usaha baru kan buat menemani masa tua? Sebetulnya kan ada lahan di sebelah utara sana yang dulunya saya tanami jati. Tapi karena saya sudah usia 62 mbak, kalau mau bikin kos-kosan lagi kan itu butuh dana yang tidak sedikit toh, ratusan juta. Terus aku mikirnya wegah apa susah-susah amat. Saya hidup dengan uang gaji pensiunan aja sudah cukup gitu loh. Itu nanti biar anak yang meneruskan. Udah gitu. Saya pokoknya sementing saya gunakan uang pensiunan untuk happy bersama teman-teman komunitas yang baru-baru ini, seneng hati dulan-dulan itu aja. Terus ini saya kira karena sudah cukup, saya sudah bersyukur banget pemberian Allah itu sudah cukup bagi saya. Tapi kalau misalkan ini Ibu kosnya berapa pintu? 4 pintu. 4 pintu. Nanti kalau misalkan ada di beberapa situasi itu tidak penuh semua, itu biasanya Ibu memanage uangnya gimana? Bukan itu otomatis penghasilannya berkurang. Ya wes ya kita ambilkan itu dari gaji pensiunan untuk membeli pulsa listrik, bayar wifi gitu kan. Rezeki semuanya kan sudah diatur dari Allah kan mbak. Gitu. Berarti tetap mau turun mau naik nggak masalah, tetap cukup nggak masalah. Tapi dari segi bisnis, dari segi keuangan pribadi, gaji pensiunan itu Bupati sudah membuat catatan keuangan atau tidak dibuat Bu? Mbak, secara matematika ya, itu pernah saya tulis. Itu nggak masuk kok, nggak bisa dari pendapatan, pemasukan dan pengeluaran itu ora iso. Jadi terus lambat laun lah wegah. Yang penting ada kebutuhan, ada rezeki gitu aja. Udah. Kalau di matematika itu nggak bisa nyambung, Kalau di sistem seperti
jual beli ya, ada uang masuk uang keluar itu nggak bisa nyambung, nggak bisa nyambung, nggak bisa Jadi nyambung. memang sengaja tidak seperti itu karena rezeki kan turunnya dari mana-mana. Nggak saya buat. Pernah seperti itu kok, baru 15 hari kok entek gitu, 15 hari berikutnya pilih gitu kan, tapi kenyataannya kan bisa loh gitu loh. Jadi aku semangat mbak, yang penting saya bisa menyisihkan uang, saya tabung untuk keperluan, seandainya ada keperluan lain-lain, bisa memberi sedikit rezeki ke anak cucu, bisa makan bareng-bareng, dolan bareng-bareng lo konco, itu sudah cukup bagi saya. Biasanya kalau untuk ngasih anak cucu buat anak itu jenengan ambilnya dari laba usaha apa tetap dari gaji pensiun? Tetap dari gaji pensiun. Kan tadi saya utarakan toh, kalau untuk uang kos itu kan saya bayar kan untuk beli pulsa listrik, untuk bayar wifi, gitu loh mbak. Jadi keluar masuk tetap dari uang pensiun, dari gaji pensiun. Tapi kalau dari selain dari kos, dari gaji pensiun itu ada biasanya ada tambah dari anak, oh ini bu buat tambah-tambah sehari-hari gitu, atau nanti kalau misalkan ada ibu ada benar-benar keperluan yang nggak bisa jual emas gitu baru minta, apa biasanya sudah? Alhamdulillah mbak, karena gajiku pensiun itu kan sudah lebih ya, lebih dari 5 juta lebih. Jadi saya nggak pernah minta pada anak, itu nggak pernah. Kalau anak itu memberi pasti pas ada event-event ulang tahun, diberikan sepatu atau diberikan tas gitu. Aku sendiri nggak pernah minta pada anak, nggak pernah. Itu sudah cukup kok, terasa sudah cukup kok gaji pensiunan itu. Berarti Alhamdulillah. Karena saya pensiun golongan 4D, masa kerja itu 39 tahun. Jadinya sudah cukup lah 5 juta lebih kok. Terus alhamdulillah. Berarti pengelolaan uangnya cukup. Jadi saya mandiri. Jadi saya mandiri mbak. Ibaratnya mandiri begini loh. Tidak pernah minta bantuan kepada saudara, kepada anak, cari pinjaman ke tetangga juga nggak pernah. Itu sudah saya alami, tidak hanya sekarang, dari dulu pas masih punya anak 2 itu saya nggak pernah cari-cari, itu nggak pernah cari pinjaman ke sekitarnya, nggak pernah. Alhamdulillah. Uangnya sangat baik. Alhamdulillah. Jadi kira-kira ibu ada pesan buat anak-anak muda sekarang nggak? Sekarang kan banyak ibu anak-anak muda itu boros banget, kayak uang seberapa pun masih kurang. Itu ibu ada pesan buat anak-anak muda sekarang biar lebih bisa mengelola uang? Ya kan seharusnya gini mbak, kita itu kan harus bisa melihat berapa sih pendapatanku, pemasukanku, terus nanti kalau pengeluarnya itu oke, kan karena anak muda sekarang itu kan penampilan kan yang penting, penampilan kesana kesini, terus malah lebih-lebih masih kuliah, terus kuliah pinjaman apa yang namanya pinjol, itu kan mengerikan. Jadi dia kan anak muda yang sudah keracunan lewat itu HP kan, melihat penampilan sana sini yang itu kemungkinan orang tuanya yang kuat, jadi tidak bisa mengukur kemampuan diri sendiri. Kalau saya, bisnis saya sama anak-anakku yang sudah saya terapkan itu tidak boleh besar pasak daripada dia. Boleh jajan boleh, tapi ya melihat situasi kondisi. Dipentingkan kuliah dulu, biaya kuliah dulu. Kuliah itu yang sederhana, tapi nanti ujung-ujungnya kita akan mendapat kenikmatan yang luar biasa. Oke? Jadi tidak boleh apa itu senang-senang sih, nggak boleh. Namanya mahasiswa ya harus sederhana, kuliah sih pentingnya begitu. Oke? Lebih-lebih kalau orang tua itu nggak mampu, ataupun meskipun mampu tuh kita nggak boleh goyah-goyah. Karena apa? Kekayaan orang tua kan tidak tahu, langsung habis, bisa nggak? Kalau Allah itu menginginkan 1 menit lah nanti habis. Kita harus bisa
mandiri, harus punya prinsip lebih baik ke sana atau lebih baik daripada orang tua kita. Itu boleh jajan boleh, tapi ya itu nyalain sih. Ada perkiraan ini, aku kok malam minggu kepengen metu karo konco-konco. Nah itu kalau bisa dari mulai Senin bisa menyisihkan 10.000, 10.000, 10.000. Nanti ya sampai hari Sabtu kan sudah 50.000 bisa untuk jajan gitu. Orang untuk terus iki uang tinggal bayar SPP, tinggal jajan untuk membeli skincare, tinggal membeli apa-apa nggak boleh. Harus bisa memanage sebaik mungkin gitu. Gitu Mbak. Oke, Mbak, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai dengan saya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa.